Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan secara online tentang pembahasan menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Oke, sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini, yang pertama Selvia Anjeli, yang kedua Sudaishi Hayu Rahman, yang ketiga Nurhaltiwi Siregar, dan yang keempat Fitriati Siagian. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, topik-topik pembahasan kami yang pertama itu membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kedua kualitas produk dan jasa, yang ketiga kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank, yang keempat memaksimalkan nilai pelanggan selama hidup, yang kelima strategi membangun citra bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Anjeli akan membahas topik pertama tentang membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Mengetahui apa itu nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Maksudnya, persepsi pelanggan atas manfaat yang mereka rasakan dari produk dan jasa maupun dari segi kualitas atau keuntungan yang mereka dapatkan seimbang dengan biaya yang mereka keluarkan. Bagaimana cara mengukur nilai pelanggan? Nilai pelanggan dapat diukur dengan 4 cara. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, keinginan yang didapat dari suatu produk. Yang ketiga, kualitas sebanding dengan harga yang didapatkan. Yang keempat, imbal balik atas apa yang didapatkan setelah memberi atau membayar suatu produk tersebut. Setelah nilai pelanggan terbentuk, maka akan terjadi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Setelah kepuasan pelanggan terpenuhi, maka akan terbentuk loyalitas pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan dapat dirasakan oleh perusahaan. Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan atau kemauan dari pelanggan untuk terus melakukan pembelian serta menggunakan produk dari perusahaan jangka panjang. Karena konsumen yang loyal akan melakukan pembelian ulang secara teratur dan mengajak orang lain membeli produk tersebut yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Keuntungan pelanggan yang loyal bagi perusahaan maka akan mengurangi biaya pemasaran, biaya transaksi, dan meningkatkan penjualan silang serta mengurangi biaya kegagalan. Menurut John Poppers dan Martha Rogers, salah satu nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan itu, yaitu nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang dimiliki di masa depan. Pelanggan sebagai pusat laba perusahaan. Karena pelanggan merupakan salah satu alasan perusahaan membangun pabrik, memperkerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Pelanggan membuat kita memiliki bisnis, tanpa pelanggan Anda tidak mempunyai bisnis. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Selanjutnya, nilai persepsi pelanggan. Seperti yang kita ketahui, nasabah masa kini dibanjiri oleh banyak pilihan jasa yang mereka beli. Nasabah menentukan pilihan berdasarkan persepsi mereka akan kualitas, pelayanan, dan nilai. Pada sisi lain, penjual harus memberikan kualitas produk yang dapat diterimanya.
Konsumen saat ini semakin terdidik, semakin banyak mempunyai uang, sehingga semakin banyak menuntut dari produsen. Kita percaya bahwa para nasabah memiliki penawaran yang akan memberikan nilai tertinggi. Para nasabah menginginkan nilai yang maksimal. Maka, nilai persepsi pelanggan yang pertama dikenal dengan Customer Perceived Value, merupakan selisih antara penilaian prospek pelanggan atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran dan alternatif yang diterima. Konsumen akan membeli produk dari bank yang dalam persepsi konsumen tersebut menawarkan nilai terhantar pada nasabah. Nilai terhantar pada nasabah ini dikenal dengan Customer Delivered Value, merupakan selisih antara total nilai nasabah atau total customer value dan total biaya nasabah atau total customer cost sama dengan CPV, di mana total nilai nasabah atau total customer value adalah kumpulan manfaat yang diharapkan nasabah dari barang atau jasa tertentu, dan total biaya nasabah atau total customer cost itu kumpulan pengeluaran biaya yang dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan produk atau jasa tertentu. Maka, apabila nilai persepsi pelanggan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka nasabah akan beralih ke produk pesaing. Bahkan, tingkat kualitas dan pelayanan yang hari ini dapat diterima, mungkin esok harinya tidak lagi memadai bagi konsumen. Total kepuasan pelanggan. Perusahaan akan melakukan pengamatan dan pengukuran dalam memahami kebutuhan atau keinginan pelanggan. Metode memantau dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang berwawasan pelanggan akan membuat mudah pelanggannya dengan memberikan saran atau keluhan, sehingga alur informasi ini memiliki banyak gagasan baik. Maka, perusahaan akan bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif akan mengukur kepuasan pelanggannya dengan mengadakan survei secara berkala, dengan mengirimkan daftar pertanyaan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai aspek kinerja dan juga menanyakan pendapat mereka tentang kinerja. Yang ketiga, ghost shopping adalah memperkerjakan orang-orang untuk berpura-pura menjadi pembeli dan mereka harus melaporkan kekuatan atau kelemahan produk yang mereka alami waktu membeli. Yang keempat, last customer analysis adalah bank syariah harus menghubungi para nasabah yang sudah tidak membeli lagi untuk mengetahui penyebabnya. Maka, cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, berikan perhatian khusus. Yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, lakukan follow-up pasca penjualan. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang kelima, berikan keuntungan pada pelanggan setia.